Halo minasan, konnichiwa. Kembali lagi di channel YouTube Rumah Bahasa Jepang dengan saya Kiki, salah satu tim dari Rumah Bahasa Jepang. Hari ini kita masih Q&A bersama salah satu murid kami dari Rumah Bahasa Jepang yang saat ini sedang belajar di Aiwa, Fukuoka. Nah, Kalpinasang ini mendapatkan beasiswa dari Aiwa, Fukuoka. Jadi kita ingin menanyakan bagaimana sih kisi-kisi atau strategi Kalpinasang untuk mendapatkan beasiswa. Pasti Minasang penasaran kan bagaimana si Kalpinasang mendapatkan beasiswa. Hai, kita tunggu sebentar ya untuk Kalpinasang bergabung dengan kita di siang hari ini. Panjangnya 294 cm, disambung panjangnya 372 berdasarkan pendapat panjang jangka seluruhnya. Ya, mau bapak. Dua, tiga, halo. Iya, ini saya arahin. Kita tunggu Kalvina bergabung ya, Minasang ya. Arigato. Arigato. Nah. Bles apa? Bles kentut. Udah masuk ya? Terus. Ini Kalpinasang akan bergabung dengan kita. Halo, konnichiwa. Kalpinasang. Hisashiburi, udah lama ya nggak ketemu. Iya, hisashiburi. Ini ada Ditya juga. Kenapa? Ada Ditya Sang. Ya, Ada Ditya Sang, konnichiwa. Salam ya ke Ditya Sang. Oh my god. Iya. Hai, Kalpinasang, konnichiwa. Iya, konnichiwa. Ini nggak mengganggu aktivitas kakak kan ya? Aduh, enggak kok. Ini hari Sabtu jadi saya agak kosong. Oke. Kak, begini, ini sekarang kita berada di channel RBJ. Boleh perkenalan dulu tidak untuk Minasang di murid-murid RBJ lainnya? Oh iya, jadi perkenalkan saya Kalvina, murid RBJ juga dulunya, sempat belajar di RBJ 1 tahun, tapi sekarang lagi belajar di Aiwa, tepatnya di Fukuoka, Jepang, sudah tahun kedua sekarang. Oh, oke. Nah, Minasang ini adalah salah satu murid RBJ dan saat ini sedang belajar di Aiwa ya, Kak ya, sekolah yang berada di Fukuoka ya. Iya, betul. Oke, aktivitas hari ini apa saja, Kak, saat ini? Aku nanti ada part-time mulai jam 6 sore. Oh, jam 6 sore, berarti hari ini udah hima ya?
Iya. Oke Kak, ini ada beberapa siswa kami yang penasaran dengan Kakak mendapatkan beasiswa dari Iowa. Boleh kami tanya-tanya sebentar ya tentang bagaimana Iya, sih boleh Kakak banget. mendapatkan beasiswa di Iowa? Apakah pertama kali masuk sudah mendapatkan beasiswa ataukah hanya di tahun kedua seperti itu? Kita sharing ya Kak. Boleh. Oh, jadi saya baru dapat beasiswa di tahun kedua. Hmm. Sepertinya yang dilihat itu dari keaktifan di kelas, terus dari attitude-nya, terus dari Shoseki-nya, dari absen. Hai. Ya, terus yang terakhir itu dari mensetsu atau interview sama sensei-nya. Oh, berarti ada mensetsu juga ya Kak ya, selain tes tertulis ya? Iya. Oh, stepnya Sebenarnya nggak ada tes tertulisnya, cuman di mensetsu aja. Oh, saat mensetsu saja? Iya. Oh, seperti itu penilaiannya ya. Oh, kalau boleh tahu nih Kak, untuk mendapatkan beasiswa itu tadi kan Kakak sudah sebutkan ya prosedurnya ya, ada seseki, kemudian attitude-nya di dalam kelas, gitu ya, cara bersosialisasi dengan teman sekelas, dengan sensei ya, sensei tachi gitu ya. Iya. Nah, ada tidak, misal nih di tahun pertama nilainya jangan sampai turun? Iya, nilainya juga dilihat. Oh gitu, baik-baik. Berarti harus itu ya, di atas KKM seperti itu ya Kak? Iya. Oh, tapi okay. Sebenarnya di kelas aku kan juga ada yang lebih jago dari aku ya, lebih pintar. Maksudnya nilai-nilainya juga selalu di atas aku gitu kan. Tapi kayaknya nggak cuma dari nilai doang yang dilihat gitu. Jadi kalau misalnya nilainya ada yang lebih bagus, tetap semangat aja, pasti bisa. Pasti bisa gitu ya. Wah, selamat sekali lagi, selamat ya Kak untuk mendapatkan beasiswa di tahun kedua. Yeay. Untuk beasiswanya itu, ya sama-sama. Untuk mendapatkan beasiswa itu berapa persen Kak? Ataukah 100%? Kayak Bumpo, terus ada Chokai juga, ada Dokai, ada Mojigoi juga. Itu nanti kalau misalnya nilainya lumayan, nanti ditempatinnya sama yang udah bisa basic juga, bisa, terus ya. bisa kayak akselerasi beberapa bab gitu. Lumayan sih. Lumayan ya kayak. Kalau misalnya lebih banyak dapat belajar. Dalam satu kelas itu berapa orang Kak? Sekitar 15 sampai 17 orang. Ya. Ya. Lumayan. Indonesia termasuk negara yang paling mayoritas atau minoritas? Kalau tahun kemarin setahu saya orang Indonesianya nggak terlalu banyak. Oke. Cuman kayak sekitar 5 atau 6 orang. Tapi tahun ini lumayan banyak sih, Kak. Oh, ya kata desu. Tapi masih termasuk sedikit kalau dibandingkan Vietnam sama Nepal. Oh ya, Vietnam ya selalu ya, Vietnam sama Nepal ya. Vietnam banyak banget di sini. Wow, tapi cara berkomunikasinya pakai Nihongo deh dengan Iya. Oh ya kata. Kalau ego ada nggak Kak dalam aktivitas sehari-hari? Kalau di sekolah sebenarnya nggak boleh pakai ego. Maksudnya lebih didorong untuk pakai bahasa Jepang sih. Oke. Jadi walaupun sedikit apapun bisa bahasa Jepang, kalau bisa pakai bahasa Jepang. Dekiru dake desu ne, Nihongo de. Iya, betul. Benar sekali. Nah, kita kan sempat mengumpulkan beberapa pertanyaan ya Kak, yang tadi sempat kami tanyakan juga, dan kami ingin nanyakan lagi Kak. Nah, selama di Iowa, apakah diizinkan untuk part-time atau arubaito? Seperti itu Kak. Diizinkan sih 1 minggu 28 jam. Tapi kalau untuk di Iowa, untuk 3 minggu pertama, mungkin karena bahasanya belum terbiasa, mungkin untuk membiasakan kehidupan di Jepang, jadi untuk 3 minggu pertama sebenarnya tidak diperbolehkan dulu. Tapi ada juga kalau misalnya yang sudah siap untuk part-time, boleh juga mulai duluan gitu. Oh, seperti itu. Dan senseinya juga sebenarnya kayak ada kerjasama sama beberapa perusahaan. Jadi iya benar. Kita di-provide
bisa dikenalin ke perusahaannya. Kita dibantu untuk masuk ke perusahaannya gitu. Oh, seperti itu ya. Apakah bahasa Jepang itu berpengaruh di part-time job kita? Misalnya kemampuan kita, misalnya hanya Gokyu ya, kayak Nihongo no Rikushiken N5, itu kan misalnya, oh kamu bagian ini, oh kamu bagian cuci piring, atau hanya belakangnya saja, seperti itu. Apakah sangat berpengaruh, Iya, Kak? ada pengaruhnya, Kak. Bahkan di sini ada beberapa part-time yang membutuhkan N3, minimal N3 atau N2. Minimal N3 ya? Ya, tapi banyak juga kok yang nggak membutuhkan N-an gitu. Saya gitu juga ya? waktu itu kan cuma datang ke sini, N5 juga belum pegangan. Jadi iya, benar-benar. Masuknya ke pabrik bento sih yang nggak membutuhkan banyak bahasa bicara Jepang. Ya. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau dari tadi ya Kak, dari 3 minggu itu tidak diperbolehkan, bukan tidak diperbolehkan, dan kamu tidak boleh harus part time ya, tetapi dengan bahasa kita kan tadi ya, kendalanya dikhawatirkan akan susah berkomunikasi. Nah, untuk pertama kali Kakak part time itu di bento berarti ya? Iya, saya di bento. Bento sampai saat ini atau udah pindah tempat kerja? Saya sampai saat ini baru kerja di bento aja, belum pindah-pindah. Oh, itu keinginan sendiri atau memang bagaimana? Tidak ingin pindah-pindah tempat? Keinginan sendiri aja sih, Kak. Keinginan sendiri. Udah soalnya, nyaman berarti ya? Iya, soalnya kalau dengar-dengar kalau tempat kerja lain tuh agak susah minta liburnya karena 2 minggu sebelumnya harus ngajuin shift. Terus baik. Saya kan takutnya ada jadwal mendadak ya. Baik. Takutnya gitu, jadi kan nggak enak ke atasannya kalau misalnya minta liburnya mendadak gitu. Nah, kalau tempat kerja yang saya ini libur mendadak juga nggak apa-apa karena pasti ada yang gantiin gitu. Oh gitu, enak sekali ya. Iya, makanya saya di sini dulu deh sekarang. Iya, udah senang dan nyaman juga. Ya. Oh dekat ya Kak ya? Iya, itu transportasi Kakak yang setiap hari Kak, pergi ke sekolah atau pergi belanja atau itu pakai apa? Jitensha? Aku sekarang pakai Jitensha Kak. Oh Jitensha, sepeda ya? Karena sekolah deket, tempat kerja deket, supermarket deket. Wah praktis ya, Beng. Iya praktis banget. Iya. Wow. Nah, aku di apartemen sekolah juga sih tinggalnya Kak. Oh gitu. Berarti bisa biaya mandiri Kak untuk membiayai apartemen? Karena part-time. Iya, kalau kehidupan sehari-hari saya mandiri sih Kak. Wow, hebat. Apalagi udah dapet. Iya dong. Seneng ya kalau bisa ada rasa bangga ya Kak ya, dengan hasil kita bisa membiayai diri sendiri gitu ya Kak. Dan apalagi mendapatkan beasiswa. Wah, selamat ya Kalvina sang ya. Iya, makasih banyak Kak. Nah ini Kak, kan Kakak ini dari zero banget ya mempelajari bahasa Jepang. Iya. Sebenarnya ini ada kyomi nggak untuk saya suatu hari nanti ingin belajar bahasa Jepang, atau tiba-tiba saya pengen bahasa Jepang tanpa ada mokuteki, tujuan Anda nggak seperti itu Kak? Sebenarnya dari dulu saya mau pengen kuliah di luar negeri, tapi belum tahu di mananya kan. Terus orang tua saya nyaraninnya ke Jepang karena ya gitu, bungkanya bagus gitu kan. Budayanya ya Kak ya? Iya, budayanya bagus banget. Terus kayaknya kondusif juga untuk belajar. Jadi ya saya memberanikan diri gitu ya. Nah, itu kan benar-benar dari zero ya kamu mempelajarin bahasa Jepang ya. Ada nggak rasa, aduh ternyata susah ya bahasa Jepang, aduh saya pengen give up di tengah jalan, ada nggak rasa seperti itu Kak? Ngerasa susah sih pasti ya, karena apalagi kanjinya kan. Iya benar-benar. Tapi untuk give up
enggak sih. Wah, bagus ya. Pasti, Nah, Minasang, bisa gitu. Minasang bisa tiru ya dengan Kalvinasang ini. Kalau Minasang merupakan salah satu murid kami yang benar-benar dari zero, akan tetapi sampai saat ini dia tidak pernah give up, selalu gambateru orangnya, dan akhirnya mendapatkan beasiswa. Wah, perjuangannya cukup jauh sekali ya kayak. Itu bisa Saya share. juga gak nyangka kalau dapet Ya, sih. luar biasa menurut saya. Boleh nggak Kak cerita sedikit kiat-kiat belajar bahasa Jepang bagi Minasang atau teman-teman yang di rumah yang saat ini benar-benar ada mungkin terpaksa belajar bahasa Jepang ataupun dari nol seperti itu Kak. Kiat-kiat untuk belajar bahasa Jepang. Saya kan baru belajar bahasa Jepang dari 2 tahun yang lalu dan itu saya benar-benar nggak pernah belajar bahasa Jepang sama sekali, hiragana katakana pun nggak pernah belajar sama sekali. Cuman ya mau aja gitu kan pertamanya, niat aja gitu. Terus ya belajar sendiri aja sih Kak. Kalaupun sudah belajar di Jepang, di sekolah bahasa Jepang yang di Jepang, kita di sini kan cuma belajar 1 hari 3,5 jam. Itu pun 30 menitnya istirahat. Jadi waktu belajarnya sangat sedikit sekali menurut saya. Jadi harus banget kita sendiri belajar mandiri juga di rumah. Kalau misalnya cuma belajar di sekolah, sangat sedikit sih yang didapatkan. Apalagi kalau di sekolah itu kan pasti nungguin murid-murid yang lain ngerti dulu, baru lanjut ke materi selanjutnya kan. Jadi seperti itu. Semakin lambat lagi. Iya, gitu. benar-benar. Ya ampun. Pengertian banget soalnya. Berarti mau nggak mau kita harus belajar mandiri dengan ekstra ya kayak tidak menggantungkan belajar di dalam kelas saja seperti itu ya kayak. Nggak harus teori doang juga kok, bisa dari belajar bahasa Jepang dari nonton anime, bisa dari benar. dengar-dengar lagu Jepang. Iya benar-benar. Terus ya latihan chokai. Di internet banyak kok sekarang. Iya, banyak ya Kak Latihan soalnya ya. Kalau ada kemauan pasti ada jalan ya Kak ya. Iya benar banget. Oke, nah itu yang Minasang kiat-kiat dari Kalvinasang yang saat ini sedang menempuh dunia pendidikannya di Aiwa seperti itu. Dan jangan pernah give up untuk mengejar mimpi Minasang. Apapun itu ya sebenarnya Kak, baik mau ke Eropa ataupun bahasa lainnya ya seperti itu, bukan hanya bahasa Jepang. Gitu. Nah, menurut Kakak nih, apakah penting belajar bahasa Jepang sebelum berangkat? Atau ke Jepang nih misalnya, perlu tidak Kak menurut Kakak untuk belajar bahasa Jepang? Menurut saya penting banget karena kerasa banget Kak bedanya kalau misalnya saya ngelihat teman-teman saya yang dari hiragana katakana pun belum bisa, itu mereka susah untuk mengerti sensei itu ngomong apa sih, penjelasan materi-materinya susah, mereka susah untuk mengerti gitu. Kalau saya sendiri, kalau saya pribadi, ya lumayan lah, karena kan saya sudah ada basic gitu kan. Terus, kalau untuk masuk kuliah atau melanjutkan kerja setelah dari bahasa Jepang itu kan minimal, kalau untuk mau ke kuliah yang bagus, kuliah minimal N2. Itu N2 ya Kak ya? Kalau aku minimal N3. Iya. Terus kalau mau dapat kerja yang bagus pun harus ada minimal N2 lah kalau untuk kerja yang enak, yang bagus gitu. Jadi kalau misalnya giat banget sih bisa N2 dalam 1 tahun. Tapi menurut saya persiapan dari ini sih lebih enak. Iya sih ya, berarti harus Kak benar-benar mempersiapkan diri ya sebelum keberangkatan, seperti minimal ya tidak sampai 1 tahun pula ya, bisa 3 bulan atau beberapa bulan, karena saat tadi ya Kakak menyampaikan kalau benar-benar dari zero kita juga bingung ya Kak ya, harus mengejarnya juga. Susah mau komunikasi, kehidupan sehari-harinya juga pasti ribet lah gitu. Iya benar-benar. Nah, jadi Minasang seperti itu ya dari Kalvinasang tadi ya, kemanapun kita ingin belajar, pelajari bahasa
bahasa itu sangat penting ternyata ya Kak ya. Iya, Sangat penting banget. membantu. Iya. Nah, itu dari Kak Minasan. Jadi apapun keinginan Minasan tadi tetap don't give up ya Kak ya. Bener banget. Don't give up. Nah, untuk saat ini Kakak sudah ikut JLPT? Iya, ikut JLPT? kemarin bulan 12 tahun kemarin saya ikut N4 dan lulus. Sebenarnya tahun ini bulan 7 juga sebenarnya saya ikut yang N3 tuh, cuman karena corona jadi di cancel, jadi nggak ada JLPT-nya. Kayaknya seluruh ya, seluruh negara ya kayaknya di cancel. Iya, benar banget. Kak Vinasa harus lulus N2 dong. Iya. Nanti bulan 12. Ya amin ya, semoga segera semua keinginan kakak dikabulkan yang terbaik dan selalu sukses ya Kak belajarnya. Iya, terima kasih banyak Kak. Ya, sebentar ya Kak. Takut ada beberapa pertanyaan yang masih kami terlewatkan karena kita benar-benar penasaran ya kakak yang pejuang dari nol sampai sekarang sampai mendapatkan beasiswa seperti itu. Nah, selama belajar di Iowa Kak, fasilitas yang didapatkan apa saja nih? Fasilitas yang satu kan tadi diperkenalkan ke part-time. Ya, benar. Terus nanti kita bisa dapat rekomendasi ke Daigaku atau Semongaku yang kita mau tuju kalau misalnya mereka ada kerjasama. Ya, tapi dilihat dari absen dan juga nilai dan attitude-nya. Karena nanti pasti kembali ada lagi ya juga kepada yang tadi ya Kak, kriteria yang tadi Kakak sebutkan ya, tadi mensetsu, kehadiran, terus perilaku kita dalam kelas bagaimana, seperti itu ya. Iya, betul. Wah, terus luar di biasa sini ya. banyak event-event sih Kak. Oh, event seperti apa Kak misalnya? Misalnya kayak Supotsu Taikai. Oke. Terus itu bisa diterjemahkan nggak Kak? Karena tadi Supotsu. Itu kayak apa ya? Festival kalau di Indonesia. Iya benar. Iya olahraga ya. Terus banyak sih pernah bikin mochi terus. Oh, bisa. Iya, diajarin sih dari nol, dari tepung sampai yang kita gebuk-gebuk pakai palu. Iya, bener banget ternyata palunya Kak. Wow. Bener-bener diajarin tentang event-event budaya Jepang ya, bener ya kayak. Iya, terus di sini juga setiap tahun di provide Kenko Shindang itu tes kesehatan. Iya. Iya, terus untuk kayak tes JLPT atau EGU itu juga dibantuin untuk pendaftarannya. Kalau ada open campus juga dibantuin ada pendaftarannya. Dan setiap tahun di sini ada kayak Ensoku. Ensoku. Wah. Pergi keluar jalan-jalan gitu. Iya, asik sekali ya. Untuk tahun pertama digratisin Kak. Untuk tahun kedua baru bayar. Gitu. Baru bayar. Wah, itu Minasan ya, ternyata banyak sekali ya fasilitas yang diberikan Iowa kepada Seto Tachi ya. Tadi seperti cek kesehatan, kemudian senseinya itu tidak melepas siswanya untuk selalu aktif untuk mengikuti JLPT, dan tadi betul. Ada banyak event untuk memperkenalkan budaya Jepang seperti apa. Dan tadi yang paling saya suka adalah ada Ensoku, jalan-jalan. Itu satu kelas gitu ya kayak? Satu sekolah. Kalau misal, satu sekolah. Wah, jadi tidak kayak nanense tuh tingkatan ya, tidak berpengaruh kepada tingkatan ya? Enggak, iya. Okay. Satu sekolah ikut. Satu sekolah ikut, ramai dong ya? Ramai banget. Menarik ya, menarik sekali. Oh ya Kak, tadi kembali lagi ya ke part-time job, karena menurut pengalaman pribadi, orang Indonesia itu lebih suka belajar dengan part-time job. Maksudnya kalau ada keinginan untuk part-time ya, tadi ya. Nah misalnya dari Iowa itu benar-benar membimbing nggak Kak? Dari dia masuk, sampai dia sedang bekerja, ataupun nanti dia mengajukan resign, dalam artian tidak ingin bekerja di tempat itu, tapi pengen pindah tempat itu, sampai dibimbing nggak Kak? Pas pertamanya diperkenalkan, itu benar-benar sama senseinya
diajak ke sana. Jadi walaupun bahasa Jepangnya belum bisa pun nggak akan masalah karena ditemenin sama senseinya. Terus kalau misalnya kayak ada Natsuyasumi itu kan panjang atau kayak Haruyasumi panjang gitu kan. Itu kan tadinya kan 1 minggu hanya boleh 28 jam. Itu 1 hari jadinya boleh 8 jam. Terus nanti sekolah kayak bilang gitu ke tempat arubaitonya, mulai tanggal segini sampai tanggal segini siswanya ada libur ya, jadi mohon diperbolehkan untuk 1 hari kerja 8 jam. Ya. Wah. Iya, itu enak ya, Bi. Terus kalau untuk resign-nya kayaknya kita pribadi deh. Oh, dari pihak kitanya ya, Kak ya? Oh, iya. Jadi sangat peduli ya, care gitu ya, Kak, Sensei Tachinya ya, kayak. Iya, Kak. Kalau dalam 1 tahun, Kakak pulang berapa kali? Kan ini LDR ya dengan keluarga ya. Homesick ya? Saya baru pulang 1 kali. Oh, di bulan kemarin Haruyasumi saat Maret sampai April. Itu bukannya corona ya, kayak? Iya, itu saya hampir gak bisa balik ke sini sih, Kak. Ya ampun, iya. Tadinya kan Haruyasumi itu mulainya dari sekitar belasan Maret gitu ya. Tapi dimajuin karena corona itu, dimajuin jadi 1 Maret. Itu tadinya saya udah pesen tiket dari tanggal 12-an gitu. Terus ya udah saya pesen tiket baru lagi kan, dimajuin diganti tanggalnya jadi tanggal 1. Terus sebenarnya saya pulang itu tanggal 4 April. Tapi pesawat yang pulang ke Jepang. Tapi pesawat yang 4 April ini ternyata di-cancel karena nggak ada penerbangan gitu lah karena corona gitu kan. Iya, benar-benar kan. Terus ya udah saya mau nggak mau harus pesan pesawat lagi dong yang baru. Iya. Terus saya pikir dari bulan Maret tanggal berapa gitu, Kak, Jepang itu udah nge-ban beberapa negara nggak bisa masuk Jepang gitu kan. Nah, saya takut Indonesia kan, tiap hari banyak kan. Iya, meningkat naiknya. Jadi saya majuin jadi 1 April dan kebetulan banget 1 April terbang, 1 April malam terbang, tanggal 2 sampai ke Jepangnya kan. Itu kebetulan banget tanggal 2 udah nggak bisa keluar dari Indonesia, udah di-ban. Karena ya itu sih kayak Indonesia, Malaysia dan sekitar itu udah di-ban gitu kan. Jadi kayak ada saya tahu dari grup perkumpulan bahasa. Iya. Minasan tidak ada sinyal. Mati lampu di sini. Matikan sih sinyal. Sampai itu tadi ternyata tanggal 2 itu udah nggak bisa keluar dari Indonesia. Iya. Itu rezeki Kalvinasa ya. Ada mungkin ya ampun. Ya ampun. Emang sampai sekarang walaupun saat nyampe di sini pun harus. Kenapa, Kak? Ya, tadi kenapa, Kak? Boleh dilanjutkan? Oh, sampai sebenarnya kan saya transit dulu di Tokyo. Ya, itu Haneda berarti ya? Sebenarnya hari itu juga, iya. Sebenarnya hari itu juga langsung ke Fukuoka harusnya. Tapi ternyata ketahan di Tokyo karena harus self-quarantine dulu. Oh iya. 2 minggu? Iya. Panjang ya? Oke. 14 hari, Kak. 14 hari. Itu karantina itu pasti ada biayanya ya, Kak ya? Biayanya itu mandiri atau bagaimana? Iya, pribadi, Kak. Wow. Untung saya ada tabungan juga sih. Ya ampun, Kalvinasa. Berarti Kakak harus hemat ya? Iya. Tapi dari pihak dari Jepangnya sudah menyediakan ya untuk room-room, untuk karantina seperti itu ya, Kak ya? Iya. Itu satu-satu kan ya, Kak, untuk room-nya? Oh, iya. Seperti itu. Oke. Hanya ada beberapa hotel, nggak semua hotel bisa gitu, Kak. Terus kita juga di-provide
kendaraan dianterin ke sananya, Kak. Ada itu nggak, Kak, penyediaan yang disediakan mereka seperti makanan, seperti itu yang diantarkan, atau Oh, kalau bagaimana itu itu? semuanya pribadi, Kak. Ya ampun. Ya, tapi bersyukur ya, akhirnya Kakak udah bisa kembali lagi ya, dengan meskipun dalam kondisi seperti itu ya tadi ya, giri-giri ya Kak namanya itu ya tadi ya. Iya, benar banget, Kak. Hai, itu Minasang ya, ternyata perjuangannya sangat luar biasa sampai saat ini. Berarti Kakak nanti terakhir tahun depan ya, April tahun depan ya, untuk tahun keduanya ya? Iya, betul. Oke, itu Nanti setelah studionya April. April. Nah, setelah lulus dari Aiwa nih, pengen kemana Kak? Aku Ada nggak? sekarang lagi ngincarnya Daigaku sih, Kak. Oke. Ya, benar untuk melanjutkan studi Cuman, berarti ya? iya betul. Halo? Ya, halo. Hai. Kalau universitas yang ingin dituju, ada tidak? Kalau untuk sekarang saya baru kepikiran antara Fukuoka Daigaku atau Nakamura. Oh, Nakamura ya. Daigaku, Oke. ya. Persyaratannya berarti harus eju ya, Kak ya? Iya, bener banget sih, Kak. Harus gambateru ya, pasti bisa sih, Kak. Semoga bisa dan semoga masuk ya yang diinginkan Kakak. Iya, makasih, Kak. Ya, untuk jurusannya, Kak, ada ya tidak yang diinginkan? Atau Keizai, Aku KA? minatnya sekarang ke Boeki sih, Kak. Ke international trading. Internasional, iya. Wah. Semoga sukses ya masuknya. Iya, makasih banyak. Iya, berarti S1 ya, Kak ya? Kenapa, Kak? S1. Untuk melanjutkan oh iya. S1 iya, kan betul. ya? Oke. Karena kuliah, iya. Kuliah ya. Oke, itu ya Minasang ya, kita bisa banyak informasi yang kita dapatkan dari Calvina Sang, dari dia belajar dari nol sampai dia mendapatkan beasiswa. Benar dari Calvina Sang, jangan pernah give up dan kita selalu berusaha meskipun tadi ya ada rasa, kok sulit ya bahasa Jepang, lelah pasti ya Kak ya mempelajari bahasa ya Kak ya. Iya. Lelah nggak? Lelah kan ya? Iya, pasti ada lelahnya lah. Benar-benar. Tapi jangan pernah give up dengan mimpi-mimpi kita seperti itu ya. Kak, sekali lagi mohon terima kasih banyak ya dan mohon maaf mengganggu waktu Kakak. Himana Jepang. Terima kasih atas sharingan Kakak, sharing tentang belajar bahasa Jepang, terus saran-saran Kakak kepada Nina Santachi yang ingin mempelajari bahasa Jepang yang benar-benar dari nol. Nah, sekali lagi selamat untuk beasiswanya. Semoga bermanfaat ilmunya ya Kak ya. Dan selalu giat selalu ya Kak ya. Iya, Kak. Kita sudah mendapatkan hal yang sangat luar biasa dan kita jangan pernah terlena, ya kan ya Kak ya. Tetap semangat dan selalu maju. Ada yang ingin disampaikan nggak Kak untuk terakhir pertemuan kita hari ini? Nanti kita ketemu lagi ya mungkin ya Q&A lagi gitu ya Kak ya. Dengan tema yang berbeda, mungkin makanan atau traveling di Fukuoka bagaimana sih gitu ya. Kita sharing gitu. Siap. Kita tunggu ya Kak ya, Himana Jikang ya. Ada yang ingin disampaikan? Belajar bahasa Jepang emang gak mudah, pasti kita ada ngerasa capek, ada ngerasa lelah. Boleh kok kita istirahat sebentar, apalagi di sini kan makanannya enak, terus bisa jalan-jalan gitu kan. Sekalian, kenapa enggak? Mumpung lagi di Jepang kan. Iya, benar-benar. Iya, tapi jangan kelamaan istirahat, bangkit lagi, kejar lagi apa yang jadi mokteki kita sama ini. Karena di mana ada niat pasti ada jalan. Wah, itu bagus sekali ya. Di mana ada niat pasti ada jalan. Wah, sangat luar biasa ya Q&A hari ini bersama Calvina Sang. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Kita nanti bisa sharing-sharing kembali seperti itu. Hai Minasang. Iya, terima kasih. Itu untuk
hari ini percakapan kita atau session sharing ya dengan Kak Alvinasa. Hai, otsukare sama desta, arigatou gozaimasu. Bye-bye kakak. Otsukare sama desta. Otsukare sama desta. Hai. Hai. Hai minasang, tadi sesi sharing dengan Kalvinasang, salah satu penerima beasiswa di Aiwa Fukuoka. Wah, ternyata perjuangannya untuk mendapatkan beasiswa itu tidak mudah. Minasang harus selalu berjuang dengan mimpi yang kita inginkan. Nah, cukup sekian untuk Q&A dengan Kalvinasang. Dan untuk pejuang yang ingin mendapatkan beasiswa atau ingin belajar di Jepang, tetap selalu semangat tadi. Di mana ada niat pasti ada jalan, dan jangan mudah untuk give up dengan mimpi-mimpi kita. Nah, bagi minasang yang ingin belajar bahasa Jepang yang benar-benar dari zero, jangan khawatir. Kami menyediakan kelas basic dari nol hingga minasang bisa mendapatkan JLPT. Seperti itu. Jangan khawatir, bisa diklik di halaman atau mengunjungi website kami atau IG kami, yaitu Rumah Bahasa Jepang. Hai, sekian dulu dari kami, dari Rumah Bahasa Jepang. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Hai minasang, konbanwa, sis, sayonara. Otsukare sama desu.